Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan secara sempurna dengan izin Allah dan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan. Teman-teman sekalian, setelah sebelumnya kita mengkaji secara literasi, secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan puasa, kemudian zakat, maka kesempatan saya kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman kita tentang teknis ya mengeluarkan zakat fitrah. Jadi secara aplikasi, secara praktek begitu. Jadi kita nanti tidak kepada literasinya, tapi kita lebih ke teknisnya, karena kalau masalah dasar-dasar sesungguhnya semuanya kita sudah punya, sudah lengkap. Jadi tinggal teknisnya. Nah, teman-teman sekalian, dalam membayar zakat itu kalau kita amati, paling tidak di Indonesia itu ada tiga jenis ya. Jadi ada yang mandiri, ada yang lewat panitia zakat yang sesungguhnya bukan amil, kemudian yang lewat amil. Nah, kalau mandiri ini saya kira ya gampang ya, seperti kebanyakan di masyarakat desa masih menggunakan ini. Jadi ya tinggal kita takar gitu kalau itu zakat fitrah, kemudian kita niati kalau untuk dirinya, untuk istrinya, kalau untuk anaknya, kemudian dibagi. Nah, kalau anggota keluarga misalnya 5 orang, ini tidak harus kepada 5 penerima gitu ya. Jadi boleh 1 orang, boleh 2 orang, ini juga boleh gitu ya. Kemudian sebaiknya ini kalau kita punya kelonggaran rezeki ya jangan hanya beras gitu ya, ditambah sedekah. Sekali lagi sedekah bukan zakat. Bisa ada gula, bisa ada minyak dan seterusnya, atau uang. Ini yang jadi ya, wajib, sedekah wajib ditambah dengan sedekah sunnah, ini lebih baik. Nah, sesungguhnya ini kita juga kalau kita kaji fikihnya, jadi seperti di dalam Buyatul Mustarsyidin dan kitab-kitab yang lain, sesungguhnya memberikan zakat 2,5 kilo kepada 1 orang ini kita sudah mengikuti 3 mazhab yang lain gitu ya, bukan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i itu karena innama shadaqatu lil fuqara'i, jadi jamak. Jadi ini minimal paling tidak 3 orang lah. Jadi itu kata Imam Syafi'i dan ashabnya. Tapi ini tidak kita pakai karena terlalu sulit. Jadi kalau 2,5 ini harus kita paling tidak 3 orang, apalagi kita ratakan begitu. 3 orang aja ini 8 on. Nah, ini bisa dianggap penghinaan. Kok sedikit sekali ini sedekah gitu ya. Jadi ini sulit. Makanya Ibnu Ujail dan teman-teman yang dari mazhab Syafi'i yang minoritas ini, karena ini masih sesuai dengan 3 mazhab yang lain, maka ini kemudian lebih didukung oleh para ulama. Jadi fikih itu kadang seperti itu gitu ya. Jadi secara literasi itu soreh, tapi ketika kita praktekkan ini juga tidak pas, maka kita harus mengambil sikap yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, bayar zakat lewat panitia yang bukan amil. Jadi sekali lagi kita akan membahas, sekalipun sudah berulang-ulang ini kita bahas. Jadi ada amil itu amil syar'i, ada amil lughawi. Jadi amil lughawi itu adalah amil-amil yang memang tidak resmi gitu ya, hanya diangkat oleh remaja masjid, jamaah, partai. Jadi tidak mendapatkan SK atau surat keputusan sebagai amil dari pemerintah. Namanya amil lughawi, saya istilahkan begitu, itu koordinasi zakat. Yang kedua adalah amil syar'i. Amil syar'i itu manasobahul imam lijal bisodakot wa kismatiha, jadi dan seterusnya. Jadi satu kelompok yang oleh pemerintah ini ditetapkan, diberi surat keputusan untuk menjadi amil. Ini ada yang langsung di bawah negara, di bawah pemerintahan seperti Basnas kalau di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian ada yang di luar pemerintahan tapi diberi surat keputusan untuk menjadi amil seperti Lazisnu gitu ya. Lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama yang diberi wewenang untuk mengelola, mengumpulkan zakat, dan dia berhak meng-SK level-level sebawahnya ya, sampai UPZ, unit pengumpul zakat. Ini namanya amil syar'i. Nah, di antara perbedaan keduanya ini banyak sesungguhnya, tapi saya akan mengungkapkan yang 4 sajalah. Jadi yang pertama, amil lughawi itu atau panitia zakat yang tidak resmi itu kedudukan sebagai wakil dari muzaki, dari orang yang membayar zakat. Kalau yang amil syar'i itu adalah wakil dari penerima zakat. Itu yang pertama. Yang kedua,
Zakat itu kalau lewat panitia zakat, maka kalau belum sampai kepada asnaf 8, salah satu asnaf 8, maka belum sah. Tapi kalau kita berikan kepada amil syar'i, maka ini kalau sudah sampai kepada panitia yang sah ini, yang sebagai amil ini, maka sah. Nah, dengan demikian apabila ada kerusakan di masing-masing panitia itu, dampaknya berbeda. Kalau yang amil luhawi, maka orang yang zakat ini harus zakat kembali, sekalipun ini diganti oleh panitia ini, gitu ya. Ya masalah, yang penting harus diganti zakat lagi. Tapi kalau amil syar'i tidak, dimusaki sama sekali tidak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah amil syar'i, dan ini sesungguhnya hanya urusan dosa dan tidak, karena sudah sah zakatnya, gitu ya. Tergantung rusaknya itu karena apa. Ini yang membedakan. Yang ketiga, zakat kepada amil lughawi itu tidak boleh ada yang kembali kepada muzaki, pada yang mengeluarkan zakat, karena sama artinya belum sampai sudah kembali, gitu ya. Berbeda dengan amil syar'i, makanya kalau kembali boleh. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, ada teknis apabila kita membentuk suatu panitia zakat atau koordinator zakat ini, tolong masyarakat ini suruh mengasih nama ya di wadah-wadah itu biar tidak kembali. Jadi biar nanti yang si Suto ini diberikan kepada si Wonokromo gitu. Pak Wonokromo diberikan kepada Pak Suto, jadi tidak kembali. Atau caranya adalah tidak dilabeli nama tapi dipisah. Jadi dipelah-pelah menjadi 3 bagian itu, yang pembayar zakat itu, dan ini diatur oleh panitia. Semisal RTA itu di sini, RTB di sini, lah nanti akan dibagi secara silang biar tidak kembali. Kalau sudah begini nggak apa-apa dicampur di tiap RT1 RT ini nggak apa-apa, karena dicampur pun nanti tidak akan mungkin kembali karena akan diberikan secara silang, gitu ya. Ini teknis sekali lagi. Yang terakhir adalah amil luhawi itu tidak berhak menerima zakat atas nama amil. Jadi dia harus apabila ingin mengambil zakat dari zakat yang dikelola ini, yang diurus ini, maka dia harus mempunyai label atau status asnaf zakat selain amil. Mesti semisal dia ustadz ya, dia kiai umpama begitu, kemudian dia fakir, dia miskin, jadi itu kalau mengambil atas nama amil tidak boleh. Berbeda dengan amil syar'i. Jadi ini boleh, akan tapi sekali lagi amil syar'i itu kan tidak boleh seorang pegawai negeri, jadi orang-orang yang ada di Diwanul Murtazikoh, jadi orang-orang yang sudah digaji oleh negara tidak boleh menjadi amil. Boleh tapi harus sukarela, tidak boleh ngambil dari bagian amil, gitu ya. Nah, berapa boleh seberapa amil ini mengambil, maka sesuai dengan ujroh misil, disesuaikan dengan kerjanya, dan itu harus standar layak, tidak boleh lebih, gitu ya. Kalau kurang karena dia sukarela nggak masalah, tapi kalau lebih tidak boleh, karena dia standarnya adalah ujroh misil, bukan yang lain. Nah, dengan demikian teman-teman sekalian, ini obrolan kita, saya kira secara teknis ini kita sudah menularkan, gitu ya, pengalaman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. 3 cara ini sama baiknya. Yang penting bagaimana lingkungan kita aman, bisa mandiri, bisa lewat panitia yang non amil, bisa lewat amil. Ini monggo disesuaikan mana yang lebih baik dan mana kita yang lebih mutmainul qulub, gitu ya, kita lebih tenang. Demikian, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.